warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah Muhammad, apakah sama orang yang berilmu, orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Tentu tidak sama. Menunjukkan betapa pentingnya ilmu bagi manusia, dengan derajat yang berbeda tentunya bagi orang-orang yang tidak berilmu. Sebuah riwayat diceritakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke satu masjid dan melihat setan di depan pintu. Ditanya oleh Nabi, "Ya iblis, ma tasna'u hunak?" Wahai iblis, apa yang kau kerjakan di situ? Iblis atau setan menjawab, "Saya tidak masuk masjid dan merusak sholatnya orang itu. Tetapi di sampingnya ada orang tidur. Saya takut ketika saya menggoda orang sholat, hendak merusak sholatnya, kemudian orang tidur itu bangun dan membenahi sholatnya." Nabi terheran kemudian bertanya, "Wahai setan, wahai iblis, kenapa justru engkau tidak takut kepada orang yang sholat sedang ia dalam keadaan bermunajat, beribadah kepada Tuhannya, tetapi engkau takut kepada orang yang tidur sedangkan ia dalam keadaan lalai?" Setan menjawab, "Iya, orang yang sholat itu adalah orang yang bodoh, dan yang tidur itu adalah orang yang alim, orang yang berilmu. Tentu saja ketika saya goda orang yang sholat, orang yang bodoh, sangat mudah bagi saya untuk membatalkan dan merusak sholatnya. Yang saya takutkan ketika orang yang tidur, orang yang berilmu yang tidur itu kemudian bangun dan membenahi sholatnya, membaguskan sholatnya, mengingatkan orang yang bodoh yang sholat itu, hingga percuma godaan saya." Begitulah kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Naumul alim khairun min ibadatil jahil." Bahwa tidurnya orang yang berilmu, tidurnya orang yang alim itu lebih baik dari ibadahnya orang yang bodoh. Tentu ini tidak bisa diartikan sembarangan, bahwa bagi orang yang berilmu bebas tidur, atau bagi orang yang bodoh dia beribadahnya percuma. Tidak. Tetapi menunjukkan betapa status orang yang berilmu itu lebih mulia, derajatnya lebih tinggi, karena ibadahnya berkualitas berdasarkan ilmunya. Cerita ini menunjukkan dan memberikan motivasi bagi kita. Mari untuk senantiasa menuntut atau mencari ilmu, karena ilmu yang kita cari tidak akan percuma. Ilmu yang menambah dekat kita kepada Allah, yang menambah perbaikan kualitas ibadah kita kepada Allah. Mudah-mudahan Ramadan mengantarkan kita semangat untuk mencari ilmu. Ramadan mengantarkan kita untuk senantiasa haus tentang ilmu. Ilmu yang mengantarkan kita senantiasa ibadah dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikut cuplikan video dari salah satu guru yang menjelaskan tentang fadilah ilmu. Kita simak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Para pemirsa, insyaallah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Allah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Artinya orang-orang yang mempunyai ilmu dibanding dengan orang-orang yang tidak berilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah, ditingkatkan orang-orang yang mempunyai ilmu beberapa derajat dibanding dengan orang-orang yang tidak punya ilmu. Ayat ini menunjukkan bahwa memberi semangat, dorongan kepada kita, para manusia, untuk selalu mendapatkan atau selalu mencari ilmu. Karena ilmu ini akan mengangkat kita, mengangkat manusia pada derajat yang lebih tinggi di sisi Allah, baik di dunia ini maupun nanti di akhirat. Dalam hadis Rasulullah menyatakan dalam kitab Lubabul Hadis dijelaskan, manin taqala ta'allamu ilman ghufira lahu qabla ayyah tua. Rasulullah bersabda dalam hadisnya, man utawi sapane wong intaqala iku pindah sapa man ya ta'allamu belajar man ilman ing siji ilmu ghufira mongkoten sepuro lahu marang man qabla ayah tua ing dalam sadurunge yen to anjangkah sapa man. Dalam hadis ini Rasulullah menjelaskan bahwa orang yang melangkah atau pindah dalam rangka menuntut ilmu, mencari ilmu, maka menuntut ilmu dalam satu ilmu saja, maka orang itu akan dimaafkan, akan diampunkan oleh Allah dosa-dosanya qabla ayah tua, sebelum dia melangkahkan kaki. Ini artinya betapa penting ilmu itu, betapa besar manfaatnya ilmu, sehingga orang yang mencari ilmu sebelum melangkah pun sudah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis lain juga dalam kitab ini disebutkan, waqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama baban min ilmi ya'malu bihi aw lam ya'mal bihi kana afdala min ayyusalli al-farqatin tatawwan. Man ta'allama, man utai sapa wong ta'allama iku belajar sapa man baban ing siji bab, siji ilmu, mina ilmi saking ilmu, ya'malu kang lakoni sapa man bi kelawan ilmu, aw lam ya'mal utawa orang lakoni sapa man bi kelawan bab utawa kelawan ilmu, kana mongko ana sapa apa belajar afdalu iku luwih utama min ayyusalliya luweh utama saking yen to salat sapa man al faraqatin ditimbang salat 1000 rakaat tatawuan apane salat sunnah. Jadi dari hadis ini jelas bahwa manfaat ilmu itu sangat besar sekali. Disebutkan bahwa orang yang mencari ilmu dalam satu bab, baik orang itu bisa mengamalkan dari ilmu itu atau tidak bisa mengamalkan, maka itu lebih utama dari orang yang sholat sunnah 1000 rakaat. Subhanallah. Jadi mencari ilmu saja, menuntut ilmu dalam satu bab saja, baik ilmu itu diamalkan atau tidak diamalkan, maka dia mendapat pahala lebih utama dari sholat sunnah 1000 rakaat, apalagi diamalkan. Subhanallah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, lebih-lebih untuk anakku, insyaallah. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian betapa pentingnya orang yang mempunyai ilmu, menuntut dan mencari ilmu. Mudah-mudahan kita diberikan hidayah oleh Allah bagi kita, anak-anak kita,
dan semua keluarga kita adalah termasuk golongan keluarga yang ahli ilmu, diberikan kekuatan dan kemudahan oleh Allah untuk mencari ilmu, sehingga kita menjadi orang-orang yang berilmu, orang-orang yang mendapatkan kelak di sisi Allah derajat yang mulia karena berilmu. Kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.